Hello friends, my name is Batman. My job is to save the earth. So, please help Arif Yohamart's channel to reach 100,000 subscribers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Wong Ganteng Arif Yohamart. Kali ini kita masih bersama Angga dan Arini dalam cerita Kawin Kontra episode 41 Patang Puluh Siji karya V. Handayani. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Arif Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Nah, iku mau bae ngomongnya kon subscribe, ojo lali di subscribe yo, nyuwun tulung tak dongakno sing gelem subscribe, gelem share ya. Tak dongakno rezekine melimpah ruah barokah. Nah, turah iso kanggo lunga Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai lagi ya, part 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ciao. Benny terpaku, langkahnya semakin berat, keegoisan dan kesombongannya seketika sirna. Matanya kini mulai terasa panas. Benny seorang laki-laki muda dan tampan karena kekayaan dan kesuksesannya, maka dia merasa berhak mempermainkan wanita-wanita manapun yang hanya dengan seukir senyuman akan jatuh ke dalam pelukannya lalu didepaknya. Seorang Benny yang mampu melakukan cara kasar dan kotor sekalipun agar dapat sekedar menikmati tubuh wanita yang diinginkannya hanya dengan iming-iming harta. Akan tetapi sosok Arini seorang gadis kampung dengan penampilan sederhana yang mampu membuatnya berada di titik nol. Wanita kampung yang berani menolak semua ajakan dan juga menolak semua pemberiannya. Ya, Arinilah yang membuat dirinya memaksa Angga untuk mengikuti semua permainan dan tantangannya dengan maksud untuk menundukkan gadis kampung itu. Akan tetapi dia salah. Arini memang wanita yang tulus, wanita yang memegang teguh adab dan nilai-nilai kesopanan, wanita yang tidak tergiur dengan kemewahan, wanita yang tidak pernah memamerkan apa yang dimilikinya, wanita yang lebih memilih hidup apa-apa adanya walaupun segala kemewahan telah dimilikinya, dan juga tetap merendah walaupun dia memiliki kepintaran di atas rata-rata orang biasa. Benny mengusap wajahnya. Dia ingin memiliki Arini karena wanita seperti ini belum pernah ditemuinya selama ini. Dia merasa cemburu karena sahabatnya Angga berhasil mencuri perhatian dan cinta gadis kampung itu, walaupun diawali dengan sebuah taruhan 3 lelaki brengsek. Benny melangkah perlahan masuki ruang tamu Arini. Gelak tawa masih terdengar dari arah belakang. Rupanya mereka berada di ruang makan. Salam yang diucapkan Rama tidak terdengar oleh Arini dan semua penghuni rumah karena mereka sedang asyik bersenda gurau. Perlahan Rama memapah Benny menuju ruang makan. Teriakan kecil Angga Junior kala melihat kedatangan Rama membuat semuanya menengok ke arah keduanya. Angga Junior berjalan mendekati Rama dengan berpegangan pada papa Adel. Melihat si kecil mulai belajar berjalan, Rama lalu mengambilnya dan menggendong bayi tampan itu. Diciuminya hingga Angga Junior tertawa geli. Papa yang melihat Benny langsung berjalan mendekati dan memeluknya. Terdengar isak tangis perlahan kala keduanya berpelukan. "Pa, maafkan Benny, Pa," kata Benny dengan suara serak. "Jangan minta maaf, Nak. Papa, kamu tidak salah apa-apa," jawab Papa Adel sambil mengusap air matanya. Benny lalu menyalami Arini, Simbok, dan Mbak Narsih. "Ayo kita sarapan sama-sama ya," kata Arini sambil meminta Mbak Narsih untuk mengambil piring lagi. Benny terdiam. Diedarkannya pandangannya ke ruang makan yang berukuran 6x5 itu. Hanya sebuah meja makan biasa, sebuah lemari makan, dan meja yang di atasnya bersusun 10 kaleng susu bayi dengan merek tertentu. Arini nampak tersenyum melihat kelakuan Benny yang menatap susunan kaleng susu milik bayinya. "Semua itu dibeliin Pak Rama, itu pun sudah habis 2 kaleng Pak. Semenjak Angga Junior gak mau ASI lagi karena saya harus bolak-balik ngajar, akhirnya dia lebih betah dengan dotnya saja," kata Arini dengan senyum terukir di bibirnya.
Susunya sudah habis ya, Rin? Tanya Rama tiba-tiba. Belum, Pak. Mas, tuh masih banyak. Itu pun kayak lagi buka toko kecil, Pak. Banyak banget. Terima kasih ya, Mas, jawab Arini. Benny memalingkan wajahnya. Dia tidak ingin menangis di hadapan gadis kampung itu. Dia lalu beranjak dari kursinya dan mendekati Rama dan Papa Adalat yang tengah bercanda dengan bayi Arini. Melihat kedatangan Benny, Angga Junior nampak ketakutan dan menyembunyikan wajahnya ke dalam pelukan Rama. Benny mengusap punggung Angga Junior dengan lembut. Tak lama kemudian, bayi tampan itu pelan-pelan membalikkan badannya dan wajahnya. Mata birunya menatap wajah Benny dengan takut. Sedetik kemudian, bayi mungil itu tersenyum pada Benny dan mengelurkan kedua tangannya meminta gendong pada lelaki yang baru dilihatnya itu. Rama berusaha menahan keinginan Angga Junior karena tangan Benny masih digips. Akan tetapi Benny hanya menggeleng dan mengangguk. Dengan satu tangan dia meraih bayi tampan itu ke dalam pelukannya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Kesombongannya seketika runtuh. Melihat hal itu, Rama memeluk sahabatnya dengan hati gembira. Dia tahu Benny mulai merasakan apa yang namanya cinta yang sebenarnya. Akhirnya mereka pun duduk menikmati makanan yang telah dihidangkan Angga Junior, juga nampak sibuk berceloteh dengan kakek Adalatnya. Entah apa yang mereka perbincangkan, yang pastinya keduanya terkadang tertawa lepas. Arini dan Rama hanya tersenyum mendengar bahasa bayi yang selalu dijawab oleh Papa Adalat. Setelah makan pagi, selesai mereka lalu duduk di ruang tamu. Angga Junior sedang bermain bersama Mbak Nasi dan Simbok di sudut ruang tamu. "Kamu kenapa, Nak? Kenapa tangan kamu digips seperti itu?" tanya Papa Adalat. Dari tadi dia ingin menanyakan hal itu, akan tetapi dia menunggu waktu yang tepat. Tidak apa-apa kok, Pak, hanya keseleo biasa, jawab Benny sambil tersenyum. Rama dan Arini memang menyembunyikan tentang kejadian yang menimpa Benny. Mereka tidak ingin Papa Adalat terkejut dan akan berdampak buruk lagi dengan kesehatannya. Akhirnya mereka pun terlibat beberapa perbincangan. Arini yang tengah bersiap-siap menuju kampus tempatnya mengajar nampak menggendong Angga Junior sebentar. Bayi mungil itu tidak mau lepaskan pelukannya pada bundanya. Dia tanpa henti menciumi wajah Arini sebagai tanda tidak ingin ditinggalkan. Melihat hal itu, Papa Adalat segera bangkit dari kursinya dan mendekati menantu dan cucu kesayangannya itu. Papa Adalat lalu bersenandung kecil di dekat mereka. Mendengar suara kakeknya Angga Junior melepaskan pelukannya dan menghentikan ciumannya pada wajah Arini. Dia lalu membalikkan wajahnya pada sang kakek dan tersenyum manis sambil mengulurkan kedua tangannya meminta gendong pada sang kakek. Rama yang terus merekam via ponselnya tersenyum lebar. Dia tahu nyanyian dari Papa Adalat adalah godaan yang tidak bisa ditolak oleh bayi tampan itu. Setelah berpamitan pada semuanya, Arini lalu berangkat menuju kampus dengan diiringi lambaian tangan mungil Angga Junior. Beberapa saat kemudian setelah menghabiskan isi dotnya, Angga Junior akhirnya tertidur pulas dalam gendongan kakeknya. "Pak, ada yang ingin saya bicarakan. Akan tetapi jangan di rumah ini," kata Benny sambil menatap wajah Papa Adalat. Papa Adalat hanya terdiam. Dia memandang ke arah Rama dan yang menganggukkan kepalanya dan tersenyum. "Baiklah, mari kita ke rumah Papa," jawab Papa Adalat sambil beranjak dari kursinya dan berpamitan pada Simbok dan Mbak Narsi. Akhirnya mereka pun menuju rumah Papa Adalat. Di sebuah apartemen nampak seorang laki tampan tengah bersiap-siap melakukan perjalanan jauh.
Sebuah koper nampak berada di dekatnya. Dia segera membuka pesan yang dikirimkan kepadanya. Senyumnya menghiasi bibirnya kala melihat video yang dikirimkan pagi ini. Dia mengusap-usap rambutnya sedetik. Kemudian dia telah menyambungkan ponselnya pada layar kaca besar di hadapannya. Senyumannya semakin merekah kala melihat bayi kecil taman itu memeluk wanita yang dicintainya dan terus menciumi wajahnya tanpa henti. Dia juga tampak bahagia kala mendengar celotehan bayinya yang seakan enggan melepaskan pelukannya pada sang bunda. Bayi mungil itu seolah sedang memarahi dan protes pada bundanya yang akan pergi kerja. Lelaki taman itu tiba-tiba merasa sedih kala melihat seorang lelaki tua mendekati Arini dan bayi tampan itu sambil menyenandungkan lagu rakyat Prancis yang artinya tidak ingin berpisah darimu malaikatku. Lelaki taman itu mengusap ujung matanya karena melihat bayi tampan itu mengulurkan tangannya pada sang kakek, meminta gendong dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Lelaki taman itu menundukkan kepalanya. Dia mengacak-acak rambutnya. Rasa sesal dirasakannya saat ini. Semua ini salahku. Semua ini kesalahanku, desisnya. Lelaki taman itu lalu beranjak dari kursinya. Dia lalu menarik kopernya dan meninggalkan apartemennya. Sebuah tiket berada dalam genggamannya. Wis baru, sambungannya besok. Baru lagi ya, saya harus kembali kerja dulu. Salam Yohan. Ini kata Mbak V Handayani. Kalau saya cuman menyampaikan dan membacakan isi dari cerita kawin kontrak Angga dan Arini ini. Siapa yang punya kakek yang sayang banget sama cucunya? Ayo tulis di kolom komentar, ucapkan sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ayu, piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo, sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawa. I love you.